Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Terapi Kasih TV. Salam sehat, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya mau menjelaskan tentang terapi kasih, ya, tentang pengobatan terapi kasih. Jadi memang channel ini sebenarnya diperuntukkan untuk pengobatan terapi kasih, tetapi karena kita perlu hiburan dan perlu lain-lain, beberapa kegiatan saya pribadi juga ada di video ini. Kemudian insya Allah fokusnya untuk Terapi Kasih TV ini akan kembali lagi atau akan ditayangkan beberapa pengobatan terapi kasih. Nah, untuk pengobatan ini saya mau jelaskan. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat, ya. Sehingga ketika kita sehat, kembali kita bisa beraktivitas seperti biasa. Yang selanjutnya, sholawat beserta salam kita sampaikan kepada pemimpin kita, junjungan kita, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi tambahan pengalaman buat kita semua. Sebenarnya saya mau cerita-cerita saja, ya, tentang terapi kasih, ya, tentang pengobatan terapi kasih. Pertama, saya memohon ampun kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bukan kita sebenarnya ini gaya-gayaan, jago-jagoan, tetapi ini hanya sekedar panggilan, ya, panggilan. Kemudian saya mohon maaf kepada teman-teman, suhu-suhu, guru-guru dan lain-lain yang sudah lebih berpengalaman dan lain-lain, ya. Saya di sini bukan hebat-hebatan, tetapi ini hanya panggilan. Insya Allah mudah-mudahan biar menjadikan hidup ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, tujuannya hanya itu saja, tidak ada tujuan lain. Mudah-mudahan bisa berguna, bisa bermanfaat. Syukur-syukur ya, bagi teman-teman yang membutuhkan bisa mendapatkan hasil dari terapi kasih ini sesuai dengan apa yang diinginkannya, terutama sehat lahir, sehat batin, sehat rezekinya, ya, sehat badannya, sehat rezekinya. Amin, Allahumma amin. Saya mau cerita dari awal kenapa ada Terapi Kasih TV, ya, atau pengobatan Terapi Kasih TV. Ya, ini berangkat dari kisah pribadi. Sebagai manusia yang lemah, yang sama dengan manusia lainnya, tentunya saya pernah diberikan ujian-ujian, ya, pernah diberikan ujian-ujian, terutama ujian penyakit, ya, ujian sakit. Dari mulai yang sakit yang ringan sampai yang berat-berat. 2015 saya pernah terserang stroke ringan, ya, dan kesininya juga masih ada sisa-sisanya, ya. Pernah juga tensinya nggak mau turun-turun, dan penyakit-penyakit lain, jantungnya berdebar-debar, ya, dan lain-lain. Bahkan musim COVID kemarin 2020 bulan Maret, saya juga terkena musibah COVID. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran dari perjalanan penyakit atau ujian yang diderita oleh saya itu, akhirnya menimbulkan atau memunculkan sebuah metode pengobatan yang namanya terapi kasih. Kenapa metode terapi kasih? Karena saya udah coba beberapa pengobatan yang kemudian berbagai macam, tentunya apalagi yang kimia-kimia, di balik penyembuhan satu penyakit datang penyakit yang lainnya. Oleh karena itu, saya ingin membuat atau sebuah metode pengobatan terapi kasih ini menggabungkan bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala plus dengan ikhtiar kita pengobatan. Karena walau bagaimanapun Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan kita dari berbagai penyakit. Hakul yakin. Jadi hikmah dari ujian-ujian itu yang saya alami, ya,
Alhamdulillah banyak mempelajari metode pengobatan, baik metode pengobatan tradisional, Arab dan lain-lain. Nah, akhirnya metode ini nanti akan diterapkan di terapi kasih. Terapi kasih membantu mengobati penyakit yang diderita oleh siapa saja, baik penyakit lahirnya maupun penyakit batinnya, baik penyakit ekonominya, karirnya, dan lain-lain. Ini mudah-mudahan saja bisa membantu siapapun yang mau membutuhkannya, atau memerlukannya. Cara metode pengobatannya adalah dengan terapi-terapi pijat, refleksi, kemudian ada terapi zikir dan doa, kemudian terapi bekam al-faslu, kemudian terapi obat-obatan herbal, dan tentunya terapi-terapi yang lainnya yang tidak mesti disebutkan di sini satu persatu ya. Kegiatannya terapi kasih, pengobatan terapi kasih ini kebanyakan dengan media online atau media offline. Kalau offline itu yang langsung bertemu dengan saya, kalau online itu kita memakai metode WhatsApp atau pakai channel YouTube Terapi Kasih TV Yang online itu biasanya ada kegiatan rutin ba'da subuh, pengobatan terapi kasih di Terapi Kasih TV live itu Itu adalah pengobatan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, doa, zikir rutin setiap pagi. Nanti itu biasanya ba'da subuh. Kemudian ada konsultasi pengobatan, waktunya tentatif meskipun live tapi tidak ditentukan. Nanti kalau memang sudah ada waktu khusus, kita bisa jadwalkan tersendiri. Kemudian pengobatan via WhatsApp bagi yang pribadi-pribadi bisa menghubungi WhatsApp saya. Nanti dicantumkan nomor WhatsApp-nya Kemudian yang offline itu biasanya bertemu langsung bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang dekat, biasanya ada yang bertemu langsung. Jadi ini silaturahim langsung. Kemudian sahabat-sahabat terapi kasih di mana saja berada, kita ingat yang menyembuhkan itu sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dokter, bukan ahli terapi, bukan tabib dan lain-lain. Yang menyembuhkan penyakit di diri kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berobat kemanapun juga adalah ikhtiar kita. Kita harus berikhtiar, kemudian berdoa, yakin kesembuhan akan datang dan Allah akan menyembuhkan kita. Intinya itu. Kemudian bagi yang berkenan sama-sama berobat di terapi kasih, silahkan ikuti kegiatan-kegiatan pengobatannya baik di Terapi Kasih TV maupun via WhatsApp-nya, atau ada yang berkenan datang langsung dengan senang hati. Jadi sekali lagi bukan mentang-mentang, bukan gaya-gayaan, ini berangkat dari pengalaman, kemudian ingin diri ini berguna untuk orang banyak. Mudah-mudahan ada manfaat dari terapi kasih ini untuk kita semua. Amin. Sekali lagi semua penyakit ada obatnya kecuali maut karena itu maut itu memang sudah antri, mau yang sakit mau yang nggak sakit memang sudah ada jatahnya. Yang penting ketika kita sakit tetap berusaha untuk ikhtiar untuk pengobatannya kemudian yang menyembuhkannya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berikhtiar kita itu seperti zaman dulu itu kalau ngirim surat ngirim surat ke seseorang, kita itulah ikhtiar. Kemudian agar suratnya sampai maka harus ada perangkoknya. Nah, surat dan perangkok ini yang membuat surat itu sampai ke tempat yang dituju. Jadi barang siapa yang kirim surat ada perangkoknya maka akan cepat dan sampai pada tujuannya. Begitu juga berobat Jadi selain kita berikhtiar secara fisik, kita juga harus berikhtiar secara batin. Secara batinnya adalah dengan doa, kemudian kita sedekah Dengan sedekah ini insya Allah itu sebagai asbab kesembuhan kita. Insya Allah.
Kemudian kami terapi kasih juga untuk kelancaran pengobatan juga sebagai bagi teman-teman yang mau berdonasi atau sedekah melalui terapi kasih TV, silakan bisa menghubungi, baca di deskripsinya ada itu ya. Jadi itu sebagai tambahan saja, tidak menjadi kewajiban, apalagi besarnya tidak ada tarif-tarifan ya. Ini adalah semata-mata saling silaturahmi di antara kita saja. Itu dia saya sampaikan bagaimana apa yang dimaksud dengan pengobatan terapi kasih ya. Semoga menjadi jalan ibadah buat kita semua ya, dan menjadi jalan kesembuhan bagi teman-teman yang sedang sakit. Dengan video ini kita berdoa dan kita berharap siapapun yang sedang sakit, baik dirawat maupun di rumah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, diberikan kesehatan seperti biasa kembali, dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih sahabat-sahabat Terapi Kasih TV yang sudah berkenan. Jadi ikutin terus kegiatan Terapi Kasih TV. Mudah-mudahan ini jadi asbab kesembuhan bagi teman-teman yang sedang sakit. Saya belajar dari pengalaman dan ini alhamdulillah ada metode terapi kasih. Jadi Anda berhubungan langsung dengan saya sebagai yang menemukan terapi kasih ini. Ini hanya kebetulan saja dan mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita semua. Terima kasih. Salam terapi kasih, salam sehat, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.